Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum ibu dan kaum bapak, saudara-saudara jemaah pengajian Masjid Muslimin, insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita hidayah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita hendak meneruskan kajian tauhid, tafsir tauhid, surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 26, ayat 27 sampai 28. Pengajian kita akan segera memasuki kajian tentang jahiliyah bentuk kedua. Ada 4 makna jahiliyah di dalam Al-Quran. Namun kita masih membicarakan jahiliyah bentuk pertama, yaitu jahiliyah dalam bertuhan. Agar kita tidak masuk dalam kelompok orang-orang yang jahiliyah dalam bertuhan ini, Bapak Ibu, tentu taulah kita apa sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengemukakan keinginannya yang mesti kita sambut, tidak sekedar untuk diketahui, tapi juga kita wujudkan dalam bentuk amal nyata. Di antara keinginan itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu diabadikan dalam surah An-Nisa, surat yang keempat, ayat 26 sampai 28. Surat An-Nisa ini, surat An-Nisa ayat 26 sampai 28 ini, kaum bapak dan kaum ibu, mendapat perhatian besar oleh para ulama. Karena ayat ini khas, tidak ditemukan dalam ayat-ayat yang lain. Dalam ayat ini, seperti yang sudah kita ketengahkan dalam 2 pekan terakhir, Allah Subhanahu wa taala secara berurutan menyampaikan apa sih sebenarnya yang diinginkan Allah. Sudahkah kita ketahui lalu kita wujudkan dalam amal kita? Kita baca kembali ayat ini, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu membuka atau kita simak surah An-Nisa surat keempat ayat 26 sampai 28 untuk menyegarkan kembali sampai di mana kajian kita pada 2 pekan yang lalu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Sadaqallahul azim. Coba Bapak Ibu lihat garis bawahi kata-kata yuridu itu. Yuridullahu, Allah menginginkan, liyubayyina lakum, untuk menjelaskan kepadamu. Apa yang dijelaskan? Syariatnya. Wa yahdiyakum, lalu yang kedua, wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum, dan menunjukkan kepadamu, yahdi itu menunjukkan kepadamu
membimbing engkau untuk sampai mengetahui sunanal ladzina min qablikum, cara-cara hidup orang-orang soleh sebelum kamu. Kemudian yang ketiga, wa yatuba alaikum, Allah menginginkan untuk menerima taubatmu. Wallahu alimun hakim, Allah Maha mengetahui siapa yang patut diberi ampunan, siapa yang berdosa, siapa yang tidak. Hakim, Allah Maha bijaksana. Setelah itu Bapak Ibu, diulang kembali taubat ini, menunjukkan taubat ini penting, sehingga disebut dia 2 kali. Kan 3 tadi ya. Yang keempatnya disebut lagi taubat, penekanan lagi. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum, dan Allah menginginkan untuk menerima taubatmu. Namun semula ayat ini ditujukan kepada orang-orang jahiliyah yang baru masuk Islam, Bapak-bapak Ibu, yang baru syahadat, yang rimah-rimah jahiliyah sebelumnya masih lekat di badan mereka. Lalu Allah katakan, Allah ingin bersih kamu dari sisa-sisa jahiliyah dulu itu. Ini maksudnya wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Tetapi ingat, kawan-kawan kamu dahulu yang sama-sama jahiliyah denganmu tetap akan berusaha menarik tanganmu, tetap akan berusaha engkau berbelok. Ini maksud ayat wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat, sementara orang-orang yang mengikuti syahwat mereka, dan inginlah orang-orang yang mengikuti syahwat mereka antamilu mailan azima, untuk menyesatkan kamu kepada jalan yang sangat sesat, jauh dengan sesat-sesatnya. Itu Bapak-bapak Ibu. Jadi nampak saudara-saudaranya sudah tobat. Allah mengingatkan ada orang-orang yang akan senantiasa membuat kamu berbalik arah. Kemudian yang keempat, yang kelima, tadi 3 ya. 3 tobat, yang keempat tobat ditekankan lagi. Lalu yang kelima, di sini Allah mengabarkan kepada kita, jangan takut, jangan dianggap, jangan berpikir syariat Islam itu memberatkan. Insya Allah nanti Bapak Ibu akan kita cari waktu spesial mengkaji keringanan-keringanan dalam syariat Islam, kaidah-kaidah yang menunjukkan ada keringanan dalam Islam ini. Bahkan sampai ayat nanti mengemukakan dalam kondisi yang amat darurat pun tidak ada lagi tempat apa yang dimakan, yang diminum. Allah di situ memberi izin boleh makan yang haram sedikit saja untuk sampai tegak tulang punggung. Tidak bisa dimanfaatkan kesempatan ini Pak Ibu. Mumpung bisa kesempatan makan perdia, langsung dia kelio perdia. Tidak bisa. Dalam kondisi amat darurat. Nah, bagaimana daruratnya itu? Tidak ada yang mau dimakan. Jadi dalam kondisi darurat, sementara ada sesuatu yang menuntut harus ditunaikan hak-hak tubuh demi kemaslahatan, yang haram sedikit tadi boleh, tapi sedikit sampai tulang punggung tegak. Tapi kalau kondisi darurat sudah berakhir, kembali kepada hukum asal. Muhammadiyah dalam muktamar di Yogyakarta dulu beberapa puluh tahun yang lalu, waktu itu ulama-ulama Muhammadiyah belum mengenal lagi sistem bank konvensional ini, bank riba ini. Lalu waktu itu juga belum ada bank syariah. Mulai dari konsepnya, idenya, sampai wujud bank itu juga tidak ada. Umat mendesak butuh fatwa. Dengan alasan darurat itu, maka keluar fatwa bahwa boleh untuk menitip bertransaksi di bank yang menggunakan sistem bunga itu. Tapi Majelis Ulama Indonesia sudah mengubah fatwa. Fatwa ini apa? Haram bank konvensional. Sebab sudah ada bank syariah pilihannya. Meskipun aku yakin Bapak Ibu yang berpengalaman di dunia perbankan, sama saya minjam di bank konvensional lebih tercaki awak ini minjam di bank syariah daripada di bank konvensional. Nah, tetapi Bapak Ibu yang terhormat,
Ini bentuk ijtihad. Apa bentuk ijtihad itu, Bapak Ibu? Menitip uang di bank syariah berawal dari akad. Jadi letak beda akadnya. Nikah itu kan bedanya dengan zina kan di akad, Bapak Ibu. Ya enggak, Pak? Beda nikah dengan zina apa? Pertama akad. Orang menikah ada akad, orang berzina tidak ada akadnya. Bank syariah dengan bank konvensional pertama di akad. Satu. Kemudian barangkali Bapak Ibu ada yang sudah pensiun bank juga sangat maklum dengan ini. Bank konvensional, uang yang kita titip bisa saja dia gunakan untuk investasi kepada proyek-proyek yang diharapkan oleh syariah kita. Tapi yang syariah ini tidak katanya. Setidaknya kita berusaha terus mencari jalan yang lurus, Bapak Ibu. Sebab kita yakin dalam ikhtiar kita pun akan ada keringanan dari Allah SWT. Ya Allah, ini yang baru kami ketahui. Ini ikhtiar kami untuk mencari yang syar'i itu. Nah, kembali kita kepada ayat tadi, Bapak Ibu. Di akhir ayat ini Allah ingin mengabarkan kepada kita, tidak usah cemas, tidak usah takut. Ada keringanan dalam syariat yang aku wahyukan, kata Allah. Maka turunlah ayat sampai ayat ke-28. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah menginginkan memberikan keringanan kepadamu. Apa sebab? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Sebab manusia itu dijadikan lemah. Jadi ada 6 berapa perkara tadi? 6 ya, Pak ya. 1, hendak menjelaskan syariat. 2, menunjukkan kepada kita cara-cara hidup orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu. 3, menerima tobat. Lalu ditegaskan lagi yang keempat, menerima tobat lagi. Sambil mengingatkan kita akan ada orang-orang yang berusaha menyesatkan kita. Lalu yang kelima, memberikan keringanan kepada kita. Dalam pengajian kita beberapa pekan yang lalu, ada yang menarik kita hubungkan dengan surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara, silakan Bapak buka, surat ke-26 ayat 83. Dalam menyambut apa yang diterangkan Allah dalam bentuk syariatnya, ada yang selalu kita mohonkan kepada Allah, Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah anugerahkan ini kepada kita, supaya pahamlah kita dengan yang disyariatkan Allah itu. Apa permintaan kita? Seperti permintaan Nabi Ibrahim AS. Silakan Bapak Ibu buka surah Asy-Syu'ara, surat ke-26 ayat 83. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada enggak orang Islam benci dengan syariat Islam ini? Takut dengan syariat Islam? Ada enggak, Bapak Ibu? Banyak nih, Bapak. Takut dengan kisos, ya, takut dengan raja misalnya. Ya. Coba Bapak Ibu lihat kasus-kasus pembunuhan itu ya. Mau bertanya Bapak, kalau anak kita dibunuh orang, dia tidak bersalah, Bapak Ibu maunya yang membunuh itu dibunuh juga atau dipenjara 2 tahun keluar? Tanyakan pada hati, kenapa di setiap pengadilan di Indonesia kasus-kasus pembunuhan selalu keluarga korban berusaha menerobos pagar dan dia katakan kepada hakim, bunuh. Ayam pun anaknya dibunuh, minta dibunuh juga oleh Tuhan. Ayam. Seluruh manusia. Lalu turun misalnya, kita kasih contoh syariat kisos. Orang-orang yang menolak dan takut dengan syariat Allah ini, Bapak Ibu, ada yang tidak dia miliki. Dan ini yang diminta oleh Nabi Ibrahim AS. Dan ini pula yang disuruh Allah kepada Nabi Musa AS, berguru engkau kepada Khidir. Temui seseorang di tempat pertemuan 2 laut. Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Bapak Ibu, ilmu apa yang dituntut oleh Nabi Musa? Ilmu apa, Ibu? Kaji kita 2 pekan yang lalu, ilmu hikmah. Ada Bukit Tinggi, ada pula kelompok pernafasan hikmatul iman. Itu beda dengan hikmah ini. Ya. Sampai mereka
punya kajian bahwa Nabi Adam itu memang bukan Nabi pertama kata mereka. Lalu anak-anak Nabi Adam sudah menjadi manusia-manusia planet. Itu tidak tahu dari mana sumbernya Bapak Ibu. Ya, jadi dia kaji ada kelompok hikmatul iman untuk latihan pernafasan, lalu bisa membantu orang untuk sehat boleh. Tapi hati-hati jangan bicara-bicara tentang Nabi Adam alaihissalam hanya dengan dari mulut ke mulut, tidak dengan wahyu. Kita tidak tahu bukti kalau bukan dibantu dengan wahyu. Bapak Ibu, supaya syariat Allah tadi bisa disambut oleh hati kita, apa yang kita minta, memohonkan kepada Allah, doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doanya? Bapak Ibu lihat surat As-Syu'ara, surat ke-26 ayat 83. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Sadaqallahul azim. Dia banyak ke bawah lagi Bapak Ibu, doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi yang kita lihat sebaris doa ini juga dulu. Rabbi ya Rabb, habli anugerahkan kepadaku hikmah. Yang dimaksud dengan hikmah di sini Bapak Ibu, hikmah mengenal Allah. Inilah yang disebut dengan istilah hikmah nazariyah. Bahwa pada kita mengkaji syariat Allah sampai hati kita mengenal Allah. Pada kita ditimpa suatu musibah, mungkin ada kalanya membuat kita menangis. Pemberian Allah kepada kita membuat kita menangis, membuat kita tertawa. Kita mohon kepada Allah, sampaikan hati kami untuk mengetahui rahasianya ya Allah, supaya kami bisa lebih mengenal Engkau. Itu yang hikmah. Hikmah apa namanya Bapak Ibu? Hikmah nazariyah, hati mengenal Allah. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Ayat berikut, wa alhiqni bis salihin, masukkan aku ke dalam kelompok orang-orang saleh. Kenapa tidak berhenti sampai hukmah saja? Ini yang Bapak Ibu kita cari rahasianya dalam tafsir. Kenapa ada sambungannya wa alhiqni bis salihin? Sebab hukmah yang pertama itu hikmah dalam bentuk pengetahuan, mengenal Allah. Semua orang tahu Allah Bapak Ibu. Tanyakan siapa pencipta dirinya, Allah. Pencipta langit dan bumi, Allah. Tetapi pengetahuan itu tidak akan bisa berbuah apa-apa kalau tidak diwujudkan dalam bentuk amal, mengamalkan apa yang diilmui. Ini yang disebut dengan hikmah amaliyah. Jadi ada dua hikmah. Satu hikmah nazariyah, ini kajian tauhid. Mengenal nazariyah itu nazoro Bapak Ibu. Nazoro itu melihat. Apa yang melihat? Mata batin. Allah ada. Bukan mata lahir. Nazariyah. Lalu pengetahuan mengenal Allah itu tidak berhenti sampai di situ. Pengetahuan itu diwujudkan dalam bentuk amal nyata. Maka kalimat ayat ini, wa alhiqni bis salihin, masukkan aku dalam kelompok orang-orang soleh. Tidak mungkin kita masuk kelompok orang-orang soleh kalau kita tidak meniru seperti apa amal-amal mereka, Bapak Ibu. Ya kan, Ibu Bapak? Makanya Bapak, MAG banyak sekarang Bapak. Tamat S2 IAIN itu dapat gelar MAG, Magister Agama. Lalu ada kalau S1-nya SAG, Sarjana Agama. Ada juga Sarjana Alumni Garing. Lama dia tinggal di Mesir. Banyak SAG, doktor akidah itu banyak apa itu? Doktor akidah, doktor tafsir. Orang kalau kuliah di Amerika, Chicago, kuliah di Leiden di Belanda, belajar tafsir, Bapak Ibu tahu dosennya, sebagian dosennya tidak beragama Islam. Ada kamus Al-Quran, kamus bahasa Arab, kamus bahasa Arab
paling terkemuka Munjid. Itu yang menulis bukan orang Islam, orang Kristen. Ada Kamus Pencari Hadis, tebal, ya, yang menulis bukan orang Islam juga, tapi juga orang Kristen. Ada Mu'jam Al-Quran, kamus untuk mencari, kalau Bapak Ibu ketemu ayat tak tahu suratnya, lihat kode kamus itu, ya, itu juga ada yang menulisnya bukan orang Islam. Selain ulama juga ada, tapi banyak juga yang menulisnya yang bukan Islam. Dia dapat hukmah dalam bentuk ilmu, tetapi tidak taat, tidak bersahadat. Apa sebab? Ilmu itu tidak sampai kepada bentuk amal. Makanya doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah, anugerahkan aku hukmah. Apa itu hukmah tadi? Hikmah mengetahui rahasia syariatmu sampai aku mengenalmu, ya Allah. Lalu yang kedua, jangan berhenti pengetahuan itu sampai pengetahuan saja. Berikan aku kekuatan untuk mengamalkannya, sehingga inilah yang dimaksud dengan wa alhiqni bis sholihin. Masukkan aku dalam kelompok orang-orang soleh. Nah, Bapak Ibu, pendidikan agama Islam ini tidak berhasil disebabkan kenapa? Dia pengetahuan. Nah, anak bapak, anak cucu kita belajar agama di SMP, di SMA, atau di MAN, dia belajar agama. Nah, belajar agama kan? Tahu dia misalnya sholat, tetapi terkadang pengetahuan agama itu, belajar agama itu berada pada ranah pengetahuan. Ya, seperti yang mencontohkan tadi, magister agama kita banyak, doktor-doktor agama kita banyak. Allah mengajarkan kita jangan berhenti sampai tahu saja, tapi wujudkan tahu dengan amal. Pengetahuan dengan amal ini juga nasihat bagi saya, bagi kami yang menyampaikan di Bapak Ibu, bagi kita semua. Ya Allah, berikan kami kekuatan mengamalkan apa yang kami ketahui. Makanya Ibu Bapak, Mendiang Haji Ahmad Dahlan, pendiri Persyarikatan Muhammadiyah itu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan kajinya ara'aital ladzi yukadzibu biddin juga. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu apa itu? Fadzalika ladzi yad'u. Tahukah engkau siapa orang yang mendustakan? Bulan pertama itu juga kaji. Minggu kedua itu juga kaji. Minggu ketiga itu juga kaji. Menunjuk jemaahnya. Kisah menarik ini. Kiai sudah sebulan lebih kaji kita ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidak ada kaji yang lain. Apakah tidak dialih kaji yang lain? Sederhana pertanyaan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullah. Sudahkah kita amalkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Barulah ada gerakan waktu itu, gerakan Al-Maun namanya. Sampai hari ini terus diwariskan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Jemaah pengajian Kiai Haji Ahmad Dahlan tadi keluar dia di Kauman itu, di tepi jalan-jalan di Kauman di Yogyakarta itu, mencari anak-anak miskin. Anak-anak miskin itu dibawa pulang, dimandikannya, diusap kepala, dimandikan, diberi pakaian, diberi baju, diberi makanan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini kan penghayatan yang kita, Bapak Ibu. Hayatan yang kita. Allah mengajarkan jangan berhenti sampai tahu saja, tapi gerakkan dalam bentuk amal supaya kita mendapatkan hikmah yang kedua, namanya hikmah amaliyah. Misal lagi Bapak Ibu, perkara lain bagi contoh. Silakan Bapak Ibu buka surat Muhammad. Ini terkenal ayat ini. Surat Muhammad surat 47 ayat 19. Bahwa hikmah nazariyah harus disempurnakan dengan hikmah amaliyah. Maka awak kalah mau kaji tauhid itu Bapak Ibu yang terhormat. Harus ada suatu gerak, apa wujud amal nyata kita dalam bentuk dakwah, paling tidak dengan orang-orang dekat kita, Bapak Ibu. Silakan Bapak buka misalnya lagi surat Muhammad surat 47 ayat 19. Ini ayat ini amatlah terkenal sekali, ya, dibaca dan terkenal. Biasanya orang kalau mau tahlil dia ini dibacanya dulu. Ya. Itu menurut dia, ya. Menurut ijtihad mereka juga. Ya. Tapi kita tidak bicara tahlil itu.
Yang kita inginkan sekarang Bapak-Bapak Ibu pengamalannya. Kita lihat urutan ayat ini. Kita simak dulu. Surat Muhammad, surat 47 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Baru ditutup dengan ayat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Subhanallah. Fa'lam itu kata kerja perintah. Di situ apa terjemahnya? Maka ketahuilah, maksud ketahuilah itu apa? Ilmuilah. Ya Allah. Cari tahu. Ini perintah kajian tauhid nih Bapak Ibu. Annahu la ilaha illallah. Bahwa sesungguhnya tidak ada ilah kecuali Allah. Cari tahu tentang Allah sampai kamu mengenal Allah. Kau tahu lanjut Allah Bapak-Bapak Ibu terhormat, kenal orang dengan Allah, maksiat tidak akan terjadi. Sebenar-benar tahu dengan Allah. Maka ibu bapak sering kita bertanya, Ustaz maaf anak awak susah misalnya kalau ada saudara-saudara kita menutup aurat. Ini tidak di situ masuknya ibu bapak. Ya semayanglah tutup aurat, tidak begitu masuknya. Kenalkan dulu dengan Allah. Itu yang disebut dengan kajian ma'rifatullah, mengenal Allah. Untuk sampai orang mengenal Allah ini Bapak-Bapak Ibu, kalau seperti di lembaga pendidikan harus semuanya ke sana arahnya. Seperti yang sering saya sampaikan, guru pendidikan agama Islam arahkan anak mengenal Allah. Datang guru matematika, tujuan pertamanya anak dibimbing kenal Allah setelah belajar itu. Datang lagi ilmu tentang ilmu guru, ilmu alam. Kalau ada ilmu yang guru Bapak-Bapak tentang belajar biologi, ilmu tubuh, giring anak itu sampai dia mengenal Allah. Pendidikan kita nomor satunya itu ini Bapak Ibu. Bakal lulus ujian nasional, sudah ujian UN, berpesta bikini mereka di Jakarta. Indonesia Raya ini Bapak Ibu. Tujuan pertamanya itu bukan mengantarkan mengenal Allah. Jadi kalau Bapak-Bapak Ibu, anak-anak masuk fakultas kedokteran, apa tujuan pertama dia belajar itu? Mengenal Allah. Kalau dia menuntut ilmu tidak sampai dia mengenal Allah, rugi Bapak Ibu. Sudah dia S1, S2, S3, sampai S3 macam itu, S6, tinggi ilmu itu, tidak sampai dia mengenal Allah, rugi kita Bapak Ibu. Sebab yang akan hanya mengenal Allah itu orang-orang berilmu kata Allah. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut dengan Allah itu dari kalangan hamba-hamba Allah adalah orang-orang berilmu, orang-orang yang sampai mendapatkan hikmah nazariyah dalam ilmunya. Maka ibu bapak jangan heran, Ustaz Safar bercerita kepada saya, ada temannya tamat Al-Azhar Mesir, tidak sholat sampai hari ini. Bertemu mereka sesama alumni Mesir, ya, karena kalau Ustaz Safar ngaji di sini, Bapak Ibu tanya lah, siapa pengamat Timur Tengah yang di Jakarta itu Ustaz? Ya, yang sampai kabar terakhir tidak sholat. Bertemu sesama alumni Al-Azhar Mesir, sholat, apa katanya pada kawan-kawannya, buat apa kalian mau diperbudak-budak sama Tuhan? Karena putih tadi kita. Walaupun dia menuntut ilmu ke Mesir, walaupun menuntut ilmu ke Madinah, kalau hikmah nazariyah itu tidak turun Bapak Ibu, orang belajar di Amerika pun bisa lebih taat dibandingkan orang belajar di Makkah. Yang dicari apa Bapak Ibu? Hikmah nazariyah. Anak-anak Bapak Ibu kuliah dia belajar dia di kedokteran, belajar dia di yang kata orang ilmu umum, tapi luar biasa dia menjaga tutup auratnya. Apa yang sudah didapatkannya Bapak Ibu? Hikmah nazariyah, mengenal Allah dia di situ. Jadi kalau anak kita sudah belajar dia 3 tahun, 4 tahun dia sampai di SMA misalnya, panggil dia sekolah, tanya ayah lah tahu Allah tu lah. Hanya balik ni kalau Pak lah.
dapatlah tahu Allah. Kalau sudah kenal dengan Allah, Bapak Ibu, semua ilmu tadi mengantarkan orang kepada mengenal Allah. Ini yang dimaksud dengan ayat ini. Cari tahu kata Allah. Ilmuilah annahu la ilaha illallah. Satu. Tetapi ayat ini bersambung, Bapak Ibu. Ternyata tidak sampai sekedar pengetahuan mengenal Allah. Ada gerak amal tadi. Disebut dengan hikmah amaliyah. Maka ayat berikut bersambung, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Sudah tahu kamu dengan Allah, sudah tahu kamu apa pantangan, apa perintah, apa larangan, maka wujudkan dalam bentuk amal gerak. Salah satunya, mohon ampunlah engkau kepada Allah atas dosa-dosamu. Kemudian juga mohon ampunkan juga walil mu'minina wal mu'minat. Mohon ampunkan juga orang mukmin, laki-laki dan yang perempuan. Bagaimana orang akan sampai mengenal Allah, memohon ampun kalau dia tidak didahului dengan fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau sudah dia mendapatkan apa yang dimaksud dengan ayat fa'lam annahu la ilaha illallah, pasti begini ya Pak. Semua orang tobat, Bapak yang terhormat. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Itu hikmah. Jadi dalam pada kita menyambut apa yang diterangkan Allah tadi, mohon kita kepada Allah, ya Allah anugerahkan hikmah. Apa yang pertama hikmah itu rahasia. Rahasia di balik syariat ini. Ya Allah, manakala kita diberikan Allah ujian Bapak Ibu, membuat kita tertawa, membuat kita sedih, mohon kita kepada Allah, ya Allah anugerahkan kepadaku hikmah. Apa rahasianya? Ketika aku mendalami ini, ya Allah, hikmah. Sebab Bapak Ibu tidak akan bisa mendapatkan hikmah itu kecuali orang-orang yang ulul albab, berpikiran mendalam. Orang-orang ulul albab itu dia akan selalu berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan ini sia-sia. Meninggal orang-orang yang kita cintai Bapak Ibu, pasti tidak sia-sia. Pasti ada hikmah kita yang tidak tahu. Ya Allah, berikan itu kepadaku ya Allah. Semua ketentuanmu tidak ada sia-sia. Tidak sepotong ayat pun yang kau turunkan ini sia-sia. Yang akan bisa mengucapkan itu ulul albab. Nah, maka Bapak Ibu coba untuk meninggalkan kembali pemahaman kita tentang hikmah ini. Allah menyebut yang akan bisa mendapatkan hikmah itu ulul albab. Apa dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 269. Itu bersambung catatan Bapak Ibu ke bawah. Yang akan bisa mendapatkan hikmah ulul albab ada dalam surat Al-Baqarah ayat 269 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha'. Allah menganugerahkan hikmah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Kenapa ada disebut dikehendaki Bapak Ibu? Kepada orang-orang yang mau mencari rahasia itu. Bapak Ibu coba kita cari gali rahasia. Kenapa sholat itu 5 waktu? Kenapa waktu subuh tidak jam 7 pagi? Kenapa waktu zuhur tidak jam 2 siang awal masuknya? Ada apa dengan rahasia gerakan sholat kita ini? Cari. Ketika kita mau berikhtiar mencari, Allah menyebut orang-orang yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang-orang yang diberikan hikmah, maka sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidaklah mendapatkan hikmah pelajaran itu kecuali ulul albab. Siapa ulul albab? Bapak Ibu buka dulu surat Ali Imran ayat 150. Ini yang kajian tafsir ayat bil ayat nama Bapak Ibu. Siapa itu ulul albab? Oh, bukan sarjana ulul albab itu Bapak Ibu. Ada orang tak bersekolah, dia bisa dapat kaliber ulul albab. Ulul albab ini di sini disebut orang yang berpikir, jalan waras, jalan otaknya. Dia pikirkan. Siapa mereka? Tidak sekedar mendaya gunakan pikiran. Ulul albab disebut Allah dalam surah Ali Imran ayat 190 itu. Ya, surat yang ketiga.
Ini sudah masuk pada akhir ayat ini, ayat 191 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siapa ulul albab itu? Kita baca saja langsung. Allazina yazkurunallaha. Ya, sambung Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita dianugerahkan Allah ayat ini apa ini? Karunia ulul albab ini. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang selalu mengingat Allah, zikir dulu. Dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, semua kondisinya hati tersambung dengan Allah. Tetapi dia tidak sekedar berzikir, akalnya bergerak. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, memikirkan penciptaan langit dan bumi. Zikir saja Bapak Ibu, tidak akan mungkin Bapak bisa memegang handphone kita sekarang. Kalau zikir saja, tidak akan mungkin ada listrik ini. Kalau zikir saja, fikir saja, tidak ada zikir, ya misalnya gitu. Ya, gini. Sampai dia cari siapa Tuhan itu. Gila, fikir saja tidak ada zikir, berimbang. Nah, pendidikan kita harus berimbang, zikir dan fikir. Maka pada akhirnya orang-orang seperti inilah yang berdoa, doa yang kita baca tadi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sehingga Bapak, apapun yang Allah berikan kepada kita tidak ada yang sia-sia. Yakinlah kita. Insya Allah Bapak Ibu tenang hati Bapak. Dapat musibah kita Bapak Ibu, apapun jenisnya tidak ada yang sia-sia. Pasti ada rahasia. Tidak ada yang sia-sia. Sebab kita yakin ma khalaqta hadza rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa yang kau berikan, apa yang kau ciptakan, tidak ada yang sia-sia. Pasti Bapak Ibu ada hikmah. Nah, inilah Ibu Bapak, kembali kita kepada surat An-Nisa tadi. Menyambut keinginan Allah, Allah sudah turunkan syariatnya. Ya Allah anugerahkan kami dengan hikmah. Tapi ada yang menarik Bapak Ibu. Dalam rangka kita menggali hikmah, untuk sampai mengenal syariat Allah, disusunlah oleh Nabi. Ayat-ayat yang turun itu disusunlah oleh Rasulullah SAW. Ditempatkan oleh Nabi surat Al-Fatihah yang pertama. Ya Bapak Ibu, kenapa tidak Iqra dulu? Jadi susunan ini siapa yang menyusun? Rasulullah SAW yang menyusun. Sebelum kita tahu Bapak Ibu dengan isi Quran ini, dengan waktu yang tersisa ini, mari kita lihat dulu, mudah-mudahan ya Allah anugerahkan kepada kami hikmah, tahu kami rahasia Al-Fatihah ini. Jadi orang kalau akan ingin tahu syariat Allah, apa yang suruh ayat dia harus dipelajari dari Bapak Ibu? Al-Fatihah dulu. Abu tertarik dari cerita sebab Pak Imam Saifullah. Beliau 3 pekan yang lalu melawat ke Malaysia. Apa agenda Malaysia Ustaz? Tanya saya semua. Belajar Al-Fatihah Ustaz kata. 3 bulan baru Al-Fatihah itu bisa dibaca Ustaz. Itu kecil ke Ustaz Saifullah. Atau makunya kalau ada Ustaz-Ustaz yang mampu. Kata Syekh beliau di Malaysia, Syekh Abdul Rahman ya, yang datang ke sini, untuk menstorkan bacaan Al-Fatihah itu orang belajar 3 bulan. Bertanya pula kita kepada Ustaz Abu Muslim di Makkah, kata beliau, untuk fasih baru bisa membaca jadi imam, kata gurunya 6 bulan baca Fatihahnya, membaca saja. Ya Bapak Ibu ya, membaca saja. Itu kalau untuk qiraah, cara membaca tajwid. Tapi Bapak Ibu, untuk mengenal orang isi Al-Quran dari Alif Lam Mim sampai surat An-Nas, memang harus mendalam dulu surat Al-Fatihah. Kalau tahulah kita hikmah surat Fatihah ini yang akan mengantarkan kita untuk lebih mendalami mulai dari Alif Lam Mim. Apa sebab Bapak Ibu? Sudah berpuluh-puluh tafsir, setidaknya dalam bacaan Nambo yang terbatas, para ulama menggali Al-Fatihah ini. Susunannya menarik. Kenapa Malik Yaumiddin itu berada setelah Ar-Rahman Ar-Rahim?
Kenapa ihdinas siratal mustaqim itu berada setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kenapa bukan ihdinas siratal mustaqim dulu baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ada yang menarik Bapak Ibu, salah satu hikmah. Rupanya Bapak dan Ibu, surat Al-Fatihah yang 7 ayat ini menjawab 2 pertanyaan besar dalam hidup manusia. Satu, bagaimana sebenarnya perjalanan hidup manusia itu? Yang kedua, bagaimana mestinya kita menjalani hidup? Bagaimana cara hidup? Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Bagaimana proses perjalanan hidup manusia? Yang kedua, bagaimana cara hidup? Kan ini 2 pertanyaan penting Bapak-Bapak Ibu. Dijawab dalam surah Al-Fatihah ini. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Dari penafsiran urutan ayat demi ayat. Dalam kajian ilmu Al-Quran Bapak Ibu, susunan ayat demi ayat dalam Al-Quran itu, kenapa Bismillahirrahmanirrahim dulu, lalu Alhamdulillahirrahmanirrahim, kenapa tidak Ar-Rahmanirrahim? Ternyata susunan itu juga mengandung mukjizat. Itu disebut dengan kajian i'jaz Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Mari kita coba melihat Bapak Ibu, dengan waktu hampir habis juga ya, 21. Mudah-mudahan Bapak Ibu bertahan dulu. Kita pertanyaan yang pertama, kita ingin tahu perjalanan hidup kita. Dijawab itu Bapak Ibu dari ayat 1 sampai ayat 4. Coba Bapak Ibu kita perhatikan. Ayat yang pertama berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman-Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah menunjukkan namanya. Ini mengantarkan kita kepada suatu jawaban. Kita ini dari mana? Siapa pencipta kita? Siapa pencipta langit dan bumi ini semua? Allah. Jadi Bapak Ibu, ini azan banyak mengantin muazin ini. Jadi kalau garing sibuk khawatir juga lagi suapi ya. Bapak Ibu sebentar ya, kita jawab dulu supaya Bapak Ibu bisa nanti kajian tafsir melanjutkannya. Satu, Allah itu Bismillahirrahmanirrahim. Allah ingin menyebutkan kepada kita siapa yang mengadakan dari ada yang tidak ada, dari tidak ada menjadi ada. Siapa yang memberikan pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu? Allah. Berikut ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menyebut Rabb di sini. Pujilah Rabb. Apa makna Rabb? Pengatur. Engkau sudah diciptakan dari tidak ada ilmu diberi ilmu, dari tidak punya rezeki diberi rezeki. Lalu engkau lahir ke dunia, siapa yang mengatur rezeki? Siapa yang mengatur perputaran siang dan malam ini? Rabb. Karena Allah Ar-Rabb. Rabb itu artinya pengatur, Maha Pengatur. Jadi bukan, kalau Tuhan itu terjemahan bahasa Indonesia, tetap saja kita sebut Rabb. Tetapi dalam pada itu, ini seakan ayat ini bicara begini. Allah bicara begini kepada kita Bapak Ibu, wahai manusia. Dari tidak ada kalian diadakan Allah, dari tidak berilmu menjadi berilmu, karena aku Allah. Bismillahirrahmanirrahim, yang memberikan itu semua. Lalu kalian hidup di dunia, kalian hirup udara, kalian minum air, kalian mendapatkan rezeki, ada kaya, ada miskin, bertikai-tikai, karena aku Ar-Rabb, aku yang mengatur. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu sampailah kita pada ayat Ar-Rahman-Ar-Rahim. Dalam pada itu ada orang yang taat, ada kalian yang taat kata Allah. Sudah aku beri rezeki karena aku Ar-Rabb. Sudah aku turunkan hujan karena aku Ar-Rabb. Sudah aku berikan kalian nikmat karena aku Ar-Rabb. Ada yang taat, ada yang tidak taat, tapi aku tetap menyayangi kalian karena aku Ar-Rahman. Aku pengasih. Aku berikan semuanya. Yang kafir pun, yang tidak tahu dengan Allah pun aku berikan. Tapi kalau engkau ingin kembali kepadaku, kata Allah, aku akan terima taubatmu karena aku Ar-Rahim.
Aku Maha Pengasih. Hanya kuberikan kepada orang-orang yang beriman. Tapi ingat kata Allah, akan sampai masanya hidupmu di dunia berakhir, pertanggungjawabanmu harus kau berikan di hadapan Allah yang tidak ada bisa satupun berkehendak, karena aku ketika itu Maliki Yaumiddin, penguasa hari kemudian. Coba Pak lihat. Ayat Maliki Yaumiddin mengajarkan kepada kita ending akhir dari hidup kita ini. Maliki Yaumiddin. Kemudian Bapak Ibu, sudah tahu engkau perjalanan hidupmu kata Allah. Sekarang bagaimana engkau hidup? Apa cara hidup? Untuk tahu cara hidup, tahulah engkau tujuan hidupmu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hidupmu menjadi budak kepada engkau ya Allah. Aku membudakkan diri, dan kepada engkau ya Allah aku minta tolong untuk supaya taat kepadamu. Inilah tugas kita Bapak. Ada anak, ada harta, itu semua hanya untuk alat supaya kita bisa mengabdi kepada Allah. Tujuanmu bukan untuk itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jabatan diberikan Allah untuk mengabdi kepada Allah. Ilmu diberikan Allah untuk mengabdi kepada Allah. Inilah tujuan hidupmu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat berikut Bapak Ibu. Tapi dalam perjalanan engkau mengabdi kepada Allah, engkau akan dihadapkan dengan jalan-jalan yang banyak. Akan muncul agama-agama yang lain, akan muncul paham-paham yang lain. Maka kau mohonlah kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah kepada Islam, supaya tugas kami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi bisa kami tunaikan. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu Islam Bapak Ibu. Islam beragama seperti apa? Allah mengajarkan kepada kita ada 3 cara orang beragama. Cara yang pertama, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Cara beragama orang-orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Siapa maksudnya Bapak Ibu? Orang-orang yang kau beri hidayah sampai istiqomah sampai dia mati. Islam seperti itu ya Allah. Kita kaitkan dengan surat An-Nisa ayat 26 tadi. Allah sampai menyebut wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Kami tunjukkan kamu kisah orang-orang terdahulu. Kami ingin berislam seperti Ashabul Kahfi itu ya Allah. Kalau kepada para pemuda, seperti apapun rusak zaman ini, kami tidak mau rusak ya Allah. Nah, itu Bapak Ibu. Kami mau berislam seperti itu. Bukan seperti cara orang beragama ghairil maghdubi alaihim. Tidak seperti orang-orang yang kemurkai. Siapa mereka Bapak Ibu? Yahudi. Yang berani mengubah-ubah syariat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Juga tidak seperti walad dhalin. Tidak seperti orang-orang sesat. Siapa mereka? Nasrani yang menuhankan Isa. Nggak mau kami seperti Yahudi, nggak mau kami seperti Nasrani. Bapak Ibu yang terhormat, lalu kita tutup. Amin. Kabulkan ya Allah. Berapa kali ini kita ucapkan di hadapan Allah Bapak Ibu. Makanya Bapak, kalau misalnya orang sudah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, lalu perilakunya mengikut pada Yahudi, mengikut kepada Nasrani, apa sebenarnya yang dibaca tadi? Jadi ketika sholat hanya masuk kerangkeng ritual, dia memang tidak bisa memberikan pengaruh dalam hidup kita Bapak Ibu. Makanya kita berhati-hati, tidak mau seperti Yahudi, tidak mau seperti Nasrani, karena kita ingin seperti siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bukan seperti orang yang dimurkai Allah, Yahudi, bukan pula seperti orang-orang Nasrani, waladdallin. Bapak-bapak Ibu terhormat, ini contoh betapa sebelum kita masuk kepada kajian Alif Lam Mim, kita mengerti dengan Al-Fatihah. Kita ingin tahu yang ihdinas siratal mustaqim itu yang bagaimana? Cara kita berekonomi sudahkah siratal mustaqim? Cara kita hidup sudahkah siratal mustaqim? Jalan lurus, jangan itu terdepannya Ibu. Bisa kalau jalan lurus itu jalan lurus ke Padang Tolok, jalan lurus itu. Tapi yang dimaksud dengan siratal mustaqim ini apa? Islam. Tunjuki kami kepada Islam. Disinilah Bapak Ibu terhormat, kita ingin tahu Islam dan kita ingin Islam itu kita amalkan. Meskipun orang lain membenci kita, tetapi kita ingin siratal ladzina an'amta 'alaihim, seperti orang-orang yang istiqomah. Bapak Ibu, semua itu buah dari hikmah. Maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, anugerahkan kepada kami hikmah. Sekali lagi, Rabbi habli hukma
wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami hikmah dan masukkan kami dalam kelompok orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Sekian kajian tauhid pada malam hari ini. Kita akan dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.